Jadi hari ini merupakan pertemuan pertama kita ya untuk mata kuliah ilmu sosial dasar. Nah, sebelumnya biasanya sebelum saya itu memberikan perkuliahan, memulai perkuliahannya itu ada semacam kontrak perkuliahan. Nah, kontrak perkuliahan ini itu semacam aturan-aturan dalam perkuliahan kita ya. Jadi ada beberapa aturan yang perlu kalian pahami, misalnya dari mulai sistem penilaian, kemudian aturan absensi dan lain sebagainya ya. Kalian bisa lihat pada slide. Nah, untuk kontrak perkuliahan ini kan mata kuliah ilmu sosial dasar ya. Untuk mengajarnya di sini ada dua, itu Pak Yunus sendiri dan saya. Dan untuk mata kuliah ini itu kemungkinan besar itu saya mengajar dari awal sampai dengan akhir perkuliahan nanti ya. Jadi sampai final kemungkinan besar saya akan mengajar untuk mata kuliah ini ya. Untuk nomor WA saya kalian bisa lihat di situ dan nomor email saya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan terkait dengan perkuliahan kalian, kalian bisa langsung WA saya secara pribadi juga bisa ya, seperti itu. Nah, untuk slide ketiga ini itu ada teknis perkuliahan. Jadi teknis perkuliahan ini itu semacam bagaimana aturan-aturan tentang pertemuannya, kemudian mulai ujian tengah semester dan ujian akhir semester ya. Kita bahas ini. Jadi total pertemuan untuk mata kuliah ini itu semuanya ada 16 pertemuan. Nah, bentuk pertemuannya ini itu ada 14 pertemuan teori ya. Jadi kita belajar secara daring ya pasti. Jadi ada 14 kali untuk pemberian teori. Nah, kemudian ada 1 kali untuk ujian tengah semester ya. Biasanya itu diselenggarakan pada pertemuan ke-8. Kemudian ada ujian akhir semester. Nah, ujian akhir semester ini itu biasanya pertemuan ke-16 ya. Nah, kemudian sistem penugasan. Nah, penugasan di sini itu biasanya setiap mata kuliah yang saya ajarkan itu pasti saya memberikan 2 kali tugas. Jadi ada tugas pertama dan tugas kedua. Nah, tugas pertama ini itu biasanya saya berikan pada pertemuan ke-6 atau pertemuan ke-7 ya, pokoknya sebelum ujian tengah semester. Nah, kemudian untuk tugas kedua ini itu biasanya saya berikan pada pertemuan ke-14 atau pertemuan ke-15, pokoknya sebelum ujian akhir semester ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk slide keempat tentang bagaimana teknis pembelajaran. Nah, teknis pembelajaran di sini itu yang dibahas di sini adalah tentang aplikasi yang digunakan. Nah, untuk aplikasi yang digunakan nanti itu kan biasanya kalau dosen lain biasanya mereka hanya menggunakan Zoom atau WA ya, Zoom dan WA. Tetapi khusus untuk mata kuliah yang saya ajarkan biasanya saya menggunakan 4 aplikasi. Yang pertama itu WA sendiri ya, WhatsApp, kemudian ada Google Classroom. Nah, Google Classroom di sini itu biasanya fungsinya saya mengirimkan file-file dalam bentuk buku untuk Google Classroom ini, dan juga penggunaannya untuk absensi. Jadi absen nanti itu tidak lagi di WA tetapi di Google Classroom ya, seperti itu. Nah, kemudian Quizizz. Quizizz ini semacam aplikasi kuis ya. Jadi setiap nanti akhir dari pertemuan kuliah, jadi sebelumnya kan dalam perkuliahan saya kasih teori, dan setelahnya itu saya memberikan semacam pengujian kepada kalian. Apakah kalian mengerti tentang materinya, itu kalian bisa nanti jawab melalui aplikasi Quizizz ya. Jadi Quizizz ini semacam aplikasi yang di dalamnya itu terdapat bentuk-bentuk pertanyaan terhadap atau tentang teori-teori yang telah dipelajari sebelumnya ya. Jadi itu setiap pertemuan itu kita menggunakan aplikasi ini. Kemudian aplikasi YouTube. Nah, di sini aplikasi YouTube khususnya channel yang saya gunakan itu namanya Ilmu Ilmuwan. Nah, kenapa kita pakai aplikasi YouTube di sini? Itu karena nantinya nanti dalam perkuliahan itu kan ada teori yang saya berikan. Nah, teori yang saya berikan nanti itu saya buat dalam bentuk video ya, video kemudian saya upload di YouTube saya, di channel saya di Ilmu Ilmuwan, dan kalian tinggal langsung nonton di situ. Jadi ada penjelasan teorinya, kalian tinggal nonton di situ, dan setelah itu untuk menguji pemahaman kalian terhadap teori yang sudah kalian pelajari, kalian tonton di channel tersebut itu, kalian masuk nanti di aplikasi Quizizz ya. Pokoknya nantilah saya arahkan sendiri di pertemuannya ya, setelah masuk perkuliahan, setelah masuk nanti di teorinya ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk slide kelima
mengenai bagaimana tata tertib perkuliahan. Nah, tata tertib perkuliahan ini itu kehadiran dalam perkuliahan itu paling minimal 80%. Jadi minimal 13 pertemuan. Pokoknya kalau misalnya di bawah daripada 13 pertemuan kalian tidak hadir, kemungkinan nilai kalian itu bisa dikatakan jelek, ya. Karena salah satu faktor penilaian saya di sini yang paling utama di sini adalah kehadiran, ya. Kalau di negeri itu biasanya mereka mematok 14 pertemuan. Jadi kalau sudah kalian sudah tidak mengikuti perkuliahan di atas daripada 80% ini, biasanya kalau di kampus-kampus negeri itu nilai kalian sudah pasti error, ya. Tapi nantilah untuk nilai kalian nanti dipertimbangkan. Pokoknya minimal kehadiran kalian itu harus 13 pertemuan, ya. Jangan sampai di bawah itu. Nah, kemudian untuk toleransi keterlambatan masuk dalam perkuliahan daring itu 15 menit. Jadi untuk mengisi absensi nanti di Google Classroom itu waktu yang saya berikan itu adalah 15 menit. Ya, 15 menit. Jadi dalam sistem perkuliahan saya itu nantinya kita melakukan 2 kali absen di dalam setiap pertemuan, ya. Jadi pada awal pertemuan kalian absen dan pada akhir pertemuan kalian absen lagi. Mengapa demikian? Karena biasanya saya lihat itu ada mahasiswa yang dia cuma absen di awal saja, tetapi kemudian tidak mengikuti perkuliahan dan dia langsung mematikan aplikasinya, ya, seperti itu. Yang itu saya takutkan. Jadi untuk mengantisipasi itu, maka saya memberikan 2 kali absensi dalam setiap pertemuan kita, yaitu di awal dan di akhir, dan itu semuanya dilakukan di Google Classroom, ya. Seperti itu. Nah, kemudian juga yang paling penting itu adalah sopan santun. Sopan santun di sini terkait bagaimana kalian bertanya kepada dosen, kemudian tentang jam-jam bertanyaannya. Jangan sampai kalian bertanya pada dosen pada jam-jam yang sudah dibilang bukan jam kerja, ya. Maksudnya sudah larut malam seperti itu dan lain sebagainya, ya. Oke. Nah, kemudian untuk slide ke-6, slide terakhir di sini mengenai sistem penilaiannya. Nah, untuk sistem penilaiannya ini khusus untuk mata kuliah ini, ya. Jadi rumus nilai akhirnya itu kalian bisa lihat pada slide. Nilai absensinya itu minimal 13 pertemuan, 80%, ya. Jadi kalau absensi kalian sudah di bawah daripada 13 pertemuan, misalnya kalian cuma hadir 10 pertemuan, ya bisa dibilang nilai kalian itu sudah kemungkinan besar jelek, ya. Karena faktor utama di sini untuk mata kuliah saya itu salah satunya adalah absensi. Walaupun nilai kalian bagus di ujian akhir semester, ujian tengah semester, tugas kalian, tetapi absensi kalian kurang sekali, bisa dibilang nanti nilai kalian itu tetap jelek. Dan kasus ini itu saya dapatkan di semester lalu. Nah, ada mahasiswa semester lalu itu ya semester 5 lah, semester 5 dia itu nilai ujian akhirnya bagus, nilai ujian tengah semesternya bagus, kemudian tugasnya ya standar lah, tetapi nilai absensinya itu kurang sekali. Dia cuma masuk 3 pertemuan selama perkuliahan 16 pertemuan. Dan walaupun nilai ujian akhirnya bagus, nilai ujian tengah semesternya bagus, tetapi absensinya kurang sekali, maka saya bisa katakan bahwa nilainya pasti jelek. Dan dia memang dapatkan nilai yang kurang, ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk nilai tugas ini dia menyumbang 10%. Jadi dari kedua tugas tadi, ya, jadi ada tugas pertama, tugas kedua itu nanti menyumbang 10% dari nilai total. Nah, kemudian ada nilai kuis. Nilai kuis ini menyumbang 20%. Nah, apa nilai kuis? Jadi kuis ini itu nantinya tiap pertemuan, ya, tiap pertemuan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7, kemudian kalau ke-8 kan enggak, ya, kita ujian tengah semester, pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15, ya, jadi pertemuan 16 kan ujian akhir semester, ya. Setiap selesai saya berikan teori, kalian nanti masuk menggunakan aplikasi Quizizz, ya. Jadi ada semacam pertanyaan yang kalian nanti jawab untuk mengukur seberapa paham kalian tentang materi yang sudah saya berikan, ya, seperti itu. Nah, kemudian nilai ujian tengah semester UTS, ya, itu menyumbang 30%,
dan nilai ujian akhir semester itu 40%. Ya, jadi pastinya nilai ujian akhir semester ini itu yang paling dominan ya, karena di sini kita lihat kita mengukur sejauh mana pemahaman kalian memahami materi yang sudah diberikan dari pertemuan awal sampai dengan pertemuan terakhir ya. Nah, kemudian untuk skala nilai mahasiswa, ini secara umum sih kalau rata-rata dosen di kampus ini biasanya menggunakan sistem penilaian ini. Kalau kalian mau dapat A atau sangat baik, kalian nilai totalnya nanti itu harus 86 sampai dengan 100. Kemudian untuk B, baik, nilainya harus 71 sampai dengan 85. Jadi rentangnya 71 sampai 85, kalian sudah dapat B. Kemudian kalau C cukup ya. Jadi ini masih lulus sebenarnya kalau nilai C. Itu nilainya 61 sampai dengan 70. Kalau nilai kalian cuma 51 sampai 60, itu kalian dapat D, kurang. Jadi otomatis tidak lulus ya kalau D tidak lulus. Dan apalagi kalau sampai di bawah daripada 50%, 50 ya, kurang dari 50, berarti kalian dapat error, otomatis tidak lulus dan harus mengulang mata kuliah ini atau ambil semester pendek ya. Jadi itulah kontrak perkuliahan. Jadi saya harap kalian mengerti baik-baik tentang kontrak perkuliahan ini supaya tidak kalian nanti tidak bingung ya. Kalau misalnya ada yang protes nilainya nanti di akhir, kok nilai saya begini padahal nilai tugas saya bagus, nilai ujian akhir saya bagus, nilai ujian tengah semester saya bagus, tetapi kehadirannya ternyata setelah dicek kehadirannya itu di bawah 80% ya, seperti itu. Ya, jadi kemudian yang paling saya tekankan juga di sini, jangan sampai setelah kalian mengikuti perkuliahan itu kalian lupa isi absensi di Google Classroom, karena itu sangat penting ya. Tidak seperti kalau misalnya kuliah tatap muka, kita bisa perhatikan bahwa oh si A hadir, si B hadir, kita bisa langsung lihat mukanya. Tetapi untuk sistem daring ini, itu kita hanya mengenalkan absensi secara online. Jadi khusus untuk absensi saya tidak menggunakan WA seperti kebanyakan dosen lain, biasanya dia cuma menggunakan WA untuk absensi, tetapi saya hanya menggunakan Google Classroom ya, seperti itu. Oke.